Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membahas tentang 10 hal yang menyebabkan KTA BCA kalian yang kalian ajukan di BCA Mobile ditolak teman-teman. Nah, perhatikan semuanya agar kalian tidak mengalami penolakan lagi di KTA BCA atau kredit tanpa anggunan BCA. Yuk kita akan bahas sekarang. Perlu kita ketahui ya, KTA adalah kredit tanpa anggunan atau itu berarti adalah pinjaman tanpa jaminan. Bisa dibahasakan atau secara gampang diistilahkan seperti itu. Nah, karena mudahnya dan karena tanpa ada jaminan hal-hal yang lain, makanya proses persetujuannya pun akan cukup rumit teman-teman. Tapi ya, kalian pasti yang terbiasa dengan pinjaman online, ini juga nggak begitu rumit banget kok. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika kalian ditolak pengajuan KTA BCA kalian harus lihat dulu. Apakah kalian memenuhi syarat nggak sih dari BCA? Nah, sebagai contoh mungkin masalah minimum gaji ya. Gaji kalian ini tidak sesuai dengan syarat minimum. Nah, saya sudah pernah membahas syarat minimum dari pengajuan KTA BCA itu. Kalian bisa tonton videonya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kemudian usia kalian ini juga tidak memenuhi teman-teman ya. Nah, lalu kemudian kalian ini berdomisili di luar daerah-daerah yang memang di cover sesuai ketentuan dari KTA BCA teman-teman. Jadi kalau kalian memang tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, ini sudah bisa dipastikan kalian bakal ditolak. Lalu yang kedua, catatan kredit buruk di Slik OJK atau BI Checking. Balik lagi, BCA merupakan bank legal yang pastinya memiliki akses untuk memeriksa Slik OJK kalian atau BI Checking kalian. Jadi kalau kalian pernah galbay kredit kalian tidak lancar, nah ini akan dipastikan pengajuan pinjaman KTA BCA kalian akan ditolak teman-teman. Lalu yang ketiga, selain Slik OJK dan BI Checking, BCA juga mempunyai catatan internal tersendiri loh. Jadi BCA itu mempunyai list blacklist internal mereka sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kalian pernah bermasalah dulunya di bank BCA, pernah melakukan penipuan lah atau apalah, nah ini sudah dipastikan kalian tidak akan bisa diterima atau disetujui KTA BCA kalian. Lalu yang keempat, kalian salah memasukkan data atau mungkin kalian juga memberikan informasi yang palsu. Contoh mungkin gaji, kemudian alamat dan lain sebagainya, sehingga hal ini memicu BCA untuk langsung mereject pengajuan pinjaman KTA BCA kalian. Nah, yang kelima, kalian tidak bisa dihubungi oleh Bank BCA. Jadi makanya pastikan seluruh nomor yang kalian daftarkan itu bisa dihubungi. Jika kalian memang ditelepon tapi tidak diangkat atau tidak bisa dihubungi, ini akan mempersulit proses pengajuan KTA BCA kalian, teman-teman. Yang keenam, jumlah penghasilan kalian ini tidak sesuai dengan hasil verifikasi. Nah, maksudnya bagaimana? Kan di awal tadi kan ada syarat tentang minimum penghasilannya. Setelah diverifikasi, kemudian penghasilan kalian ini ternyata tidak sesuai dengan yang kalian isikan, atau setelah dikalkulasi tidak sesuai dengan minimum penghasilan yang menjadi aturan dari KTA BCA, ini akan 100% membuat pengajuan kalian akan ditolak. Lalu kemudian yang ketujuh, telepon rumah kalian tidak bisa dihubungi. Nah, ini buat kalian yang masih mempunyai telepon rumah. Tapi kan sekarang ini udah banyak ya orang yang tidak mempunyai telepon rumah, dan ini bisa kalian abaikan saja. Jadi kalian tidak usah mengisi nomor telepon rumah kalian jika memang telepon rumah kalian ini ada, tapi kalian tidak pernah bisa dihubungi atau jarang banget angkat telepon rumahnya. Jadi ini sebaiknya kalian skip aja dan kalian bilang kalau kalian memang tidak mempunyai nomor telepon rumah. Tapi jika kalian mempunyai nomor telepon rumah, ini merupakan faktor terpenting banget ya, biar pinjaman kalian ini bisa disetujui teman-teman. Kemudian yang kedelapan, lokasi rumah kalian tidak bisa ditemukan. Mungkin saja akan ada tim atau bagian survei yang mencari tahu tentang alamat atau rumah kalian, di mana alamat rumah kalian ini tidak ditemukan atau mungkin kalian salah dalam memasukkan alamat kalian, sehingga pinjaman kalian udah otomatis langsung ditolak tanpa kompromi lagi teman-teman. Nah, kemudian yang kesembilan adalah karena informasi yang kurang baik dari diri kalian. Ini bisa menyangkut reputasi kalian dari bank manapun atau mungkin reputasi kalian dari lingkungan sekitar, di mana ini sangat menentukan sekali. Jadi pihak BCA atau bank BCA itu biasanya akan mengumpulkan, tim analis mereka itu akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian mempunyai track record yang jelek, ini akan memperburuk citra kalian untuk bisa mendapatkan pinjaman kredit tanpa agunan dari BCA atau KTA BCA. Nah, kemudian yang ke-10, pastikan kalian ini tidak pernah ditolak sebelumnya ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kalian pernah ditolak sebelumnya kurang dari 3 bulan,
maka kalian memang pasti akan dipastikan untuk ditolak ya. Karena kalian bisa mengajukan lagi setelah 3 bulan. Dan hal ini sama juga dengan proses pengajuan kartu kredit. Jika kalian pengajuan kartu kredit BCA ditolak, nah kalian juga tidak akan bisa mengajukan lagi atau udah otomatis ditolak ketika kurang dari 3 bulan atau 6 bulan. Itu saya lupa ya tepatnya. Tapi yang jelas 3 bulan itu kalian tidak akan bisa mengajukan lagi. Nah, semoga dari 10 hal yang menyebabkan pinjaman KTA BCA kalian ditolak, semoga kalian bisa mengetahui apa sih sebenarnya masalah kalian sehingga kalian bisa ditolak. Sehingga kalian bisa memperbaikinya dan bisa mengajukannya ulang teman-teman. Tapi sebelum mengakhiri video ini, saya ingin ingatkan kepada kalian sekali lagi, pinjaman-pinjaman online seperti ini tentu memiliki resiko. Dan kalian wajib berpikir 1000 kali ketika kalian ingin mengajukan pinjaman tersebut. Nah, jika kalian memang kepepet, kalian bisa mengajukan pendanaan di bank-bank atau lembaga-lembaga syariah yang mungkin bisa lebih baik atau mungkin jauh lebih baik dibandingkan pinjaman-pinjaman online di bank atau mungkin pinjaman online konvensional teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.